Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 731. Kemunculan para penjaga kematian akhirnya membuat Sekte Yuntang mendapatkan momentum. Seorang penjaga kematian bergegas menuju Lus, dengan sikap mengancam. Pria yang perkasa, bagus sekali. Lus membentangkan telapak tangan kanannya dan hendak melepaskan listriknya. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa wajah di bawah topi bambu penjaga kematian itu ternyata adalah mumi yang cekung dan layu. Dia terkejut dan sangat terkejut. Saya tertegun dan tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi saya tetap melepaskan arusnya. Tanpa diduga, arus listrik mengenai tubuh penjaga yang mati itu dan tidak berpengaruh. Penjaga kematian yang kejam itu bahkan melemparkan tinjunya ke arahnya. Penuh kebencian. Mengutuk dalam hati, sepatu hak tinggi Lus bergerak, membuatnya terbang menjauh dan menghindari serangan itu. Dua tinju besar penjaga kematian langsung membuat lubang besar ke tanah. Di sisi lain, Edibar bersiap menghancurkan Tang Feng. Saat ini, seorang penjaga kematian berdiri tepat di depannya. Melihat penjaga yang mati dengan wajah keriput, Edibar pun kaget. Secara naluriah, dia mengendalikan senjata ular yang tersembunyi dan menyerang penjaga kematian. Penjaga kematian tidak mengelak dan berdiri tegak di sana. Semua senjata tersembunyi terbang ke tubuhnya, tapi menghilang seperti lumpur ke laut. Setelah menahan serangan itu, penjaga kematian mulai melawan. Dengan pukulan yang berat, dia bergegas menuju Edibar. Edibar yang tertegun hanya bisa melindungi dirinya dengan tangannya. Terjadilah ledakan. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Dia berguling ke belakang dan kemudian berhasil bangun. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hatiku, kekuatan tempur yang menakutkan dari penjaga kematian. Partisipasi penjaga kematian dalam pertempuran tiba-tiba mengubah situasi perang. Alasan utamanya adalah kemampuan mengerikan Lus dan Edibar tidak berpengaruh pada penjaga kematian. Dua penjaga kematian lainnya bergegas menuju Liam bersama-sama. Mereka seperti laba-laba, memutar anggota badannya dan merangkak di tanah dengan postur yang aneh. Ketika mereka hampir menyusul Liam, mereka semua melompat dan mengayunkan tinju mereka. Liam yang mengejar penjaga gerbang segera berbalik dan menatap penjaga kematian dengan sedikit kesal. Selain kesal, ada juga yang sedikit meremehkan. Baiklah, biarkan aku menggerakkan tubuhku. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua lengannya, dan otot-otot besar menonjol di lengan pendeknya. Melihat dua kepalan tangan seukuran kepalanya menuju ke arahnya, dia dengan tenang mengulurkan kedua telapak tangannya dan dengan lembut menangkapnya. Penjaga kematian yang besar dan Liam yang pendek membentuk kontras yang tajam. Namun pada saat ini, pemandangan ajaib terjadi. Telapak tangan Liam benar-benar menangkap tinju kedua penjaga kematian itu. Penjaga kematian yang bertubuh besar, tidak peduli seberapa kerasnya dia berusaha, tidak dapat membuat lengan Liam bergerak mundur sedikit pun. Du Guanyin, yang memainkan seruling, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua pengawalnya memilih pria yang sangat kuat selama hidup mereka. Setelah kematian, jenazah direndam dalam cairan obat, dan kawanan cacing digunakan untuk menggali ke dalam jenazah, dan mengikuti suara seruling untuk menggerakkan pergerakan jenazah. Dalam keadaan normal, kekuatan penjaga kematian lebih dari 10 kali lipat kekuatan orang normal. Tapi kekuatan sekuat itu tidak berarti apa-apa di depan Liam. Orang China memang tidak bisa ditebak dan sebenarnya bisa mengendalikan mayat, tapi lalu kenapa? Bagaimana orang mati bisa menyentuh yang hidup? Liam mendengus dengan nada menghina, dan pembuluh darah muncul di lengannya. Kemudian dengan kedua tangannya, dia langsung melemparkan kedua penjaga kematian itu. Kekuatan yang kuat menyebabkan penjaga kematian berguling-guling di tanah karena malu. Liam melirik dan melihat Edibar dan Lus bertarung melawan penjaga kematian, sedikit kehilangan posisi. Dia melompat dan memukul ke bawah, menjatuhkan penjaga kematian yang mengejar Lus. Kekuatannya begitu besar sehingga penjaga kematian yang besar itu terbang lebih dari 10 meter. Terima kasih Liam, setelah kita selesai, aku akan menemanimu malam ini. Dengan senyum menawan, Lus berkata penuh kasih sayang. Liam tidak menganggapnya serius dan melompat keluar lagi. Pukulan lainnya langsung menghempaskan penjaga kematian di depan Edibar. 4 penjaga kematian yang menakutkan itu rentan terhadap Liam. Edibar diam-diam kagum, dia pikir kemampuannya cukup menyimpang, tapi dia masih belum bisa menduduki peringkat pertama di Dark Abyss. Liam ini adalah manusia super. Selama masa remaja, tinggi badan berhenti bertambah. Namun,
Otot-otot anggota badan berkembang dengan kepadatan yang mengerikan. Menurut legenda, pria ini mampu mengangkat dumbbell seberat beberapa pon pada saat dia berumur 3 tahun. Lord Overlord mengatakan bahwa kekuatan otot Liam puluhan kali lipat dari orang biasa. Setelah bertahun-tahun pelatihan tanpa akhir, dan dengan bantuan eksperimental dari Lord Overlord, Liam menerobos batas fisik di Dark Abyss dan mencapai tingkat Master. Meski merupakan seorang Grandmaster Junior, namun kemampuan fisiknya yang super juga membuatnya dipandang remeh oleh semua orang. Tang Huang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengambil tindakan begitu lama? Kemunculan keempat penjaga yang tewas akhirnya membuat keseimbangan pertempuran menuju klan Yuntang. Namun karena sikap Liam yang menakutkan, semuanya menjadi sia-sia. Dan Du Guanyin melampiaskan seluruh amarahnya pada Tang Huang. Dari awal hingga akhir, pemimpin sekte kecil tingkat master ini tidak pernah bergerak. Jika Tang Huang mengambil tindakan, situasi pertempuran tidak akan terlalu buruk. Tang Huang tampak ragu-ragu dan berkata, "Bibi, saya telah diracuni. Saya telah bertahan, tetapi saya tidak dapat membunuh musuh sama sekali." Du Guanyin sangat terkejut. Apakah Tang Huang diracun? Saat dia hendak berbicara, dadanya tiba-tiba terasa sesak dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia merasa tubuhnya langsung lemah dan dia tidak punya kekuatan. Perasaan racun ini sangat familiar, sebenarnya bubuk ruansin-lah yang dibuat Satyansia. Racun yang dirancang khusus untuk menghadapi tuan yang kuat, sekali diracuni, semua kungfu seseorang akan sia-sia. Dan racun ini hanya bisa disembuhkan dengan Satyansia. Master Spiritual Medium, sepertinya aku juga telah diracuni. Tang Feng, yang dipenuhi bekas luka, menutupi dadanya dan tersentak kebingungan. Du Guanyin merasakan hawa dingin di hatinya, dia melihat murid dalam sekte Yuntang yang berjuang keras dikalahkan oleh 6 boneka uji, dia menderita banyak korban, dia merasa tak tertahankan. Pada saat ini, semua petarung tingkat tinggi, termasuk dia, diracun secara misterius. Sangat sulit untuk melawan Dark Abyss dan 3 orang lainnya, tapi kali ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan sekte Yuntang kami? Dia kesakitan, melihat sekte Yuntang hancur tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini, dia hanya bisa menggambarkan suasana hatinya sebagai keputusasaan dan keputusasaan. Semuanya hentikan. Saat ini, penjaga gerbang datang perlahan dan berteriak keras. Semua pertempuran berakhir dengan tiba-tiba. Penjaga gerbang berkata kepada Liam, kami bersedia menyerahkan rumput nyanyian dewa, hanya untuk menghentikan pertempuran ini. Begitu pernyataan ini keluar, Du Guanyin dan yang lainnya terkejut. Rumput nyanyian dewa telah lama menghilang seiring dengan kematian Tang Yan. Bagaimana saya bisa mengeluarkannya saat ini? Di kejauhan, Liam tiba-tiba tersenyum dan mengangguk setelah mendengar perkataan penerjemah, jika kita mengetahui hasil ini lebih awal, mengapa kita repot-repot melakukan ini dengan sia-sia? Tujuan kita adalah rumput nyanyian dewa. Keluarkan dan kamu tidak akan melakukannya harus mati. Sejujurnya, dia sangat mengagumi penampilan Yuntang Men. Selama dia bisa mendapatkan rumput nyanyian dewa, dia bersedia melepaskan sekte Tiongkok kuno ini. Penjaga gerbang berkata, rumput nyanyian dewa disembunyikan di tempat tersembunyi. Hanya sedikit dari mereka yang dapat membuka mekanismenya dan mengeluarkannya. Saya akan menjadi sandera Anda selama setengah jam dan membiarkan mereka mendapatkannya. Jika kamu tidak setuju, atau mempersulit kami, maka kami lebih memilih bertarung denganmu dan kehilangan kedua belah pihak daripada mengeluarkan rumput nyanyian dewa. Jika kami didorong hingga batasnya, kami akan menghancurkan rumput nyanyian dewa. Liam tidak suka diancam dan terlihat jelek. Kesan baikku terhadap klan Yuntang telah menurun tajam. Edibar di samping berkata, Liam, tujuan misi ini adalah untuk mendapatkan rumput nyanyian dewa. Segala sesuatu yang lain tidak relevan. Setujui saja. Saya tidak percaya mereka mengolok-olok kehidupan banyak orang. Setelah berpikir sejenak, Liam akhirnya berkata, baiklah, saya beri waktu setengah jam. Jika kami tidak bisa mendapatkan rumput nyanyian dewa kami akan membunuh semua orang. Bab 732. Bahkan penjaga gerbangnya juga ikut keracunan, racun yang diterimanya sama dengan racun Guanyin dan lainnya, yaitu bubuk ruansin. Namun setelah Satyansia mengetahui bahwa Qinzi dan kelompoknya hilang, bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menggunakan racun rahasia Satyansia untuk meracuni mereka secara diam-diam pada saat kritis ini? Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengorbankan dirinya untuk memenangkan secercah kehidupan bagi sekte Yuntang.
Penjaga gerbang memilih untuk menyerah dan ditahan oleh Liam, Edibar dan Luz, dan datang ke paviliun Yuntang. Baru saja, puluhan murid Sekte Yuntang tewas dan terluka, dan dari 6 boneka percobaan, hanya 1 yang terluka, sedangkan sisanya selamat dan sehat. Hasil pertempuran tersebut juga menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan dari masyarakat Dark Abyss. Tidak termasuk murid dalam klan Yuntang yang tewas dan terluka, serta orang-orang dari klan Yuntang yang merawat mereka, ada sekitar 180 murid dalam klan Yuntang yang tersisa, yang mengepung orang-orang Dark Abyss dan datang ke paviliun Yuntang bersama-sama. Racun bubuk ruansin sulit dideteksi dari luar kecuali orang yang diracuni tidak mengambil tindakan apapun. Du Guanyin, Tang Huang dan Tang Feng memasuki paviliun Yuntang bersama beberapa anggota kunci murid dalam. Kemarilah, Chen Feng ingin membunuh Master Sekte. Begitu mereka masuk, sebelum mereka dapat mendiskusikan tindakan pencegahan, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berteriak dari lantai 4. Beberapa orang tertegun dan bergegas ke atas. Ketika saya sampai di lantai 4, saya membuka pintu dan melihat bahwa Chen Feng memang ada di dalam kamar. Chen Feng. Semua orang kaget melihat Chen Feng lagi. Bahkan Tang Huang, yang selalu pendiam, mendengar nama Chen Feng dengan kaget. Jurang tersebut dikenal sebagai neraka, dan tidak ada seorang pun yang pernah kembali hidup dari sana. Kemunculan Chen Feng sangat sulit untuk dia pahami. Chen Feng mengutuk dalam hatinya, lelaki tua ini begitu tidak tahu malu sehingga dia benar-benar memanggil seseorang untuk mengungkapnya. Ini adalah saat kritis bagi Jing Sui untuk menyembuhkan racunnya. Jika orang-orang ini membuat masalah, mereka mungkin gagal. Sekarang setelah dia terungkap, dia hanya berbicara terlebih dahulu, saya hanya akan mengatakan ini sekali. Kakak senior dan saya dengan tulus ingin menyelamatkan Tang Ba. Kami tidak berhasil terakhir kali. Kali ini, ada kemungkinan besar kami bisa selamatkan Tang Ba. Kalian jangan membuat masalah, jika tidak, kalian pasti akan menyesal. Saya hanya berharap orang-orang bodoh dari Sekte Yuntang ini bisa mempercayainya. Mari kita tidak membicarakan mengapa kamu bisa bertahan hidup dari jurang maut, tapi mengapa kalian berdua orang luar mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan ayah. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tang Huang berkata dengan acuh tak acuh, menurutku, orang asing di luar itu, kamu seharusnya membawa mereka ke sini, kalau tidak, bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Huang, Du Guanyin juga mengertakkan gigi dan berkata, kalian berdua binatang buas, apakah kalian bersedia menghancurkan Sekte Yuntang kami? Kalian benar-benar berhati jahat. Semua orang mengkritik Chen Feng, dan Tang Feng yang terluka tiba-tiba menunjuk ke arah lelaki tua di ruangan itu dan berkata, siapa orang ini? Tatapan Du Guanyin juga beralih dari Chen Feng ke lelaki tua itu. Dia melihatnya sebentar dan berkata dengan tegas, siapa kamu? Apakah kamu kaki tangan Chen Feng? Chen Feng langsung bingung, awalnya dia mengira orang ini berasal dari Sekte Yuntang. Tapi baik Tang Feng maupun Du Guanyin tidak mengenal orang ini. Sepertinya dia salah berpikir. Orang ini sama sekali bukan dari Sekte Yuntang. Sungguh aneh bahwa seorang Grandmaster yang bukan Sekte Yuntang muncul di Sekte Yuntang pada malam yang kacau ini. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tidak masalah siapa saya. Yang penting saya di sini untuk membantu klan Yuntang. Sekarang klan Yuntang sedang dalam masalah internal dan eksternal. Untuk menunjukkan persahabatan saya bersedia untuk membantumu melawan orang-orang jahat di luar. Du Guanyin memelototi lelaki tua itu dan berkata, apakah menurutmu kami bodoh? Kamu jelas-jelas adalah kaki tangan Chen Feng. Kaki tangan. Alasi saja. Orang tua itu mendengus dingin, tiba-tiba melontarkan tubuhnya dan langsung bergegas membunuh Chen Feng. Karena dia dicurigai sebagai kaki tangan Chen Feng, dia selalu bisa membuktikan dirinya dengan membunuh Chen Feng. Ia memiliki sosok yang tajam dan kecepatan yang sangat cepat. Telapak tangannya berubah menjadi ular, penuh dengan niat membunuh. Chen Feng diam-diam mengutuk di dalam hatinya, dan meninju dengan tangan kanannya seperti beruang yang marah. Keduanya menggunakan gerakan unik yang sangat kuat. Selama tabrakan, langit dan bumi tampak berguncang, dan seluruh ruangan terguncang oleh energi gelap yang bergerak. Du Guanyin dan yang lainnya tercengang melihat kekuatan kedua orang ini sangat menakutkan. Jika lelaki tua itu dan Chen Feng benar-benar satu tim, maka Sekte Yuntang mereka akan benar-benar hancur. Situasi yang tidak bisa dijelaskan membuat mereka bingung untuk sementara waktu. Orang tua yang bertarung sengit dengan Chen Feng berbicara lagi, saya akan menangani Chen Feng, mengapa Anda tidak menyelamatkan Tang Ba dari wanita itu? Dia berulang kali mencoba memanfaatkan kesempatan untuk menghentikan Jing Sui, tetapi dijaga oleh Chen Feng.
Chen Feng juga berkata gayung bersambut, selamatkan Tang Ba. Jika kakak perempuan senior benar-benar ingin menyakiti Tang Ba, dengan satu serangan telapak tangan, Tang Ba akan pergi. Apakah kamu masih perlu menyelamatkannya? Asal orang ini tidak diketahui, jangan percaya padanya. Apa yang dikatakan Chen Feng memang masuk akal. Jika Jing Sui benar-benar ingin menyakiti Tang Ba ada di tangannya saat ini, dan dia bisa mengakhiri hidup Tang Ba dengan satu pukulan. Dari sudut pandang ini, Chen Feng dan Jing Sui sebenarnya tidak menyakiti Tang Ba. Bingung, Tang Feng berkata dengan cemas, orang asing itu hanya memberi kami waktu setengah jam. Setengah jam ini dijamin oleh penjaga gerbang dengan nyawanya sendiri, tapi kami tidak mengambilnya sama sekali. Jika kami tidak bisa membawa rumput nyanyian dewa, apa yang akan kita lakukan? Du Guanyin juga sedikit bingung dan berkata, apa rencana penjaga gawang? Kami tidak memiliki rumput nyanyian dewa. Bagaimana kami bisa mengeluarkan rumput nyanyian dewa dalam waktu setengah jam ini? Dalam kegelisahannya, dia terlalu malas untuk memperhatikan pertarungan antara Chen Feng dan lelaki tua itu. Pada saat ini, Jing Sui, yang telah mengobati racun dengan pikiran tenang, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, saya telah berpikir untuk menggunakan darah kerabat untuk menginduksi racun Sui Jizang. Saya yakin 70%. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruangan menjadi sunyi. Chen Feng memanfaatkan kesempatan itu, melawan lelaki tua itu, dan melindunginya di depan tempat tidur. Dia berkata, saya mengerti apa maksud Tuan Penjaga Gerbang. Kita bisa menyelamatkan klan Yuntang. Anda meminta Tang Huang atau Tang Jing untuk menyumbangkan darah. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Tang Ba. Saat ini, apakah kamu masih tidak mempercayai kami? Du Guanyin dan Tang Feng saling berpandangan. Situasi saat ini sungguh kacau. Sejujurnya, mereka tidak tahu siapa musuh dan siapa teman. Chen Feng, aku percaya padamu kali ini. Du Guanyin berkata kepada Tang Huang, sumbangkan darahmu dan biarkan Chen Feng dan Jing Sui mencobanya sekali. Tang Huang terdiam untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia mencabut pisau dari pinggangnya dan mengambil cangkir dari meja. Potong jarinya dan masukkan beberapa tetes darah ke dalamnya. Chen Feng, jika darahku tidak bisa menyelamatkan ayah, aku tidak akan mendengarkan apapun yang kamu katakan lagi dan aku pasti akan membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, dia membuang cangkir di tangannya. Cangkir itu terbang di udara dan jatuh langsung ke tangan Chen Feng. Chen Feng menangkap cangkirnya, menyerahkan darahnya kepada Jing Sui, lalu berkata, tidak ada yang bergerak, tunggu dan lihat hasilnya. Kunci dari segalanya sekarang bergantung pada hasil perlakuan Jing Sui terhadap Tang Ba. Du Guanyin bertanya, Chen Feng, apa maksudmu ketika kamu baru saja menjelaskan pikiran penjaga gerbang? Kami tidak memiliki rumput nyanyian dewa untuk diserahkan. Chen Feng tidak dapat menahan tawa dan berkata, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu masih membutuhkan saya untuk mengingatkan kamu tentang hal ini? Apakah kamu lupa bagaimana kamu menggunakan rumput roh api untuk membodohiku pada awalnya? Aku bahkan tidak dapat mengidentifikasi roh api. Bahkan lebih mustahil bagi orang asing itu untuk membedakan antara rumput roh api dan rumput nyanyian dewa. Selama kamu mengeluarkan rumput roh api, apakah kamu takut tidak akan bisa menipu orang asing itu? Dia yakin ini pasti yang dimaksud penjaga gerbang. Tapi itu aneh. Saat itu, Tang Huang menganjurkan penggunaan rumput roh api untuk menipunya. Orang ini sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud penjaga gerbang? Bab 733. Du Guanyin tiba-tiba menyadari bahwa inilah yang dimaksud penjaga gerbang. Dia sibuk berkata kepada murid berpakaian ungu, sekarang, secepat mungkin, pergi ke Aula Qianchao untuk mendapatkan rumput roh api. Ingat, mulai sekarang, rumput roh api akan disebut rumput nyanyian dewa. Jika rumput roh api benar-benar bisa menipu orang asing, hal itu akan menyelamatkan seluruh klan Yuntang. Sesuai perintahmu, Tuan Psikis. Pemuda berbaju ungu hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Chen Feng. Oke, tidak perlu pergi. Perjalanan ini sudah melampaui waktu. Chen Feng berjalan ke Jing Sui dan mengeluarkan rumput roh api yang disembunyikan kemarin dari pinggang Jing Sui. Jing Sui masih berlatih kedokteran di sana dengan cermat, ketika Chen Feng mengambil sesuatu dari pinggangnya, dia tidak bergerak sama sekali. Ambil dan bodohi orang asing itu. Chen Feng melemparkan rumput api dengan hanya 2 daun tersisa. Kali ini, apapun yang terjadi, aku pasti akan membuat orang bodoh seperti klan Yuntang lebih percaya. Du Guanyin melangkah maju dan mengambil rumput roh api dari tanah. Hatiku sangat bingung,
kenapa aku merasa Chen Feng ini bukanlah penjahat yang merugikan klan Yuntang? Serangkaian aksi ini sepertinya membantu klan Yuntang. Ada jam yang tergantung di ruangan itu, dan Tang Feng berkata, masih ada 11 atau 12 menit sampai batas waktu setengah jam. Mengapa kita tidak menunggu hasil perlakuan Nona Jingsui terhadap Master Sekte, dan menunggu sampai waktu setengah jam, lalu keluarkan rumput spiritual? Dilihat dari kalimat ini, Tang Feng secara tidak sadar menerima Chen Feng dan Jingsui. Singkatnya, permusuhan tidak lagi terlihat jelas. Karena masih ada waktu dan hasil pengobatan kakak senior belum keluar, kenapa tidak bertanya, siapa lelaki tua ini? Apakah kamu tidak penasaran? Chen Feng menunjuk ke lelaki tua tak dikenal itu dan menunjuk jarinya. Hari ini, dia harus mencari tahu identitas lelaki tua ini, dia ingin melihat siapa lelaki tua ini. Du Guanyin segera mengerutkan kening dan berkata, cepat beritahu aku, siapa kamu? Meskipun Chen Feng yang menanyakan identitas lelaki tua itu, dia juga sangat penasaran. Aneh, ternyata Yuntang Men sudah beberapa tahun tidak bertemu orang luar. Ada apa akhir-akhir ini, siapapun boleh naik ke Gunung Keiyun. Ini hanyalah penghinaan terhadap Sekte Yuan Tang. Orang tua itu ragu-ragu sejenak dan berkata, tidak peduli siapa saya, kuncinya adalah apakah saya teman atau musuh Anda. Tujuan saya di sini hanya untuk melindungi klan Yuntang, dan saya tidak punya niat lain. Mendengar ini, Chen Feng berkata dengan sinis dari samping, kamu bahkan tidak berani mengungkapkan identitasmu, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah teman klan Yuntang. Saya rasa semua orang tahu bahwa pasti ada seseorang yang membawa orang asing itu ke Sekte Yuntang, kalau tidak, ini bagaimana sekelompok orang asing memasuki Gunung Keiyun. Terus terang, ada pengkhianat di Sekte Yuntang atau orang luar yang memimpin. Saya datang dengan paranormal, jadi saya bisa menghilangkan kecurigaan apapun. Tapi aku bingung, bagaimana orang tua ini bisa datang ke Yuntang Men. Yang terpenting kalian di Yuntang Men bahkan tidak mengenal orang tua ini. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan. Entah orang ini datang bersama orang asing itu. Artinya orang tua ini bukanlah pemimpinnya. Ada pengkhianat di Sekte Yuntang. Kepada orang asing dan orang tua ini menunjukkan jalan pada mereka. Akan aneh jika lelaki tua ini tidak datang bersama orang asing. Bagaimana dia bisa naik gunung? Meskipun dia mengatakan ini, Chen Feng tahu bahwa lelaki tua ini tidak datang bersama orang-orang dari Dark Abyss. Karena dia melihat dengan jelas pada saat itu bahwa hanya ada 9 orang di Dark Abyss, dan tidak ada orang tua seperti itu. Sejujurnya, dia sedikit terkejut sekarang, lelaki tua ini datang secara tidak terduga, yang membuat orang sedikit bingung. Bagaimana caramu naik gunung? Balas Chen Feng. Du Guanyin memarahi dari samping. Terlepas dari keluhan sebelumnya dengan Chen Feng, penampilan lelaki tua ini memang aneh, dan asal-usulnya harus dipahami. Orang tua itu memandang Chen Feng dengan mata kesal, dan berkata dengan marah, dalam hal ini, saya tidak akan menyembunyikan identitas saya, tetapi saya tidak dapat memberitahu semua orang identitas saya. Du Guanyin, bisakah Anda mengikuti saya akan jelaskan sendiri identitasku, tapi aku hanya bisa memberitahumu tentang itu. Permintaan ini memang agak aneh. Du Guanyin berpikir lama, dan untuk mengetahui identitas orang yang datang, dia memutuskan untuk memberinya kesempatan untuk berbicara. Ikuti aku keluar. Dia keluar kamar terlebih dahulu, diikuti oleh lelaki tua itu. Semua orang menunggu dan menonton. Saat ini, mereka mendengar Du Guanyin berseru di luar pintu, kenapa kamu? Seruan ini tiba-tiba membuat semua orang penasaran. Chen Feng semakin bingung, jadi Du Guanyin mengenal orang ini. Lalu kenapa Anda tidak mengenali orang ini untuk sementara waktu ketika Anda melihatnya? Saat dia memikirkannya, Du Guanyin dan lelaki tua itu memasuki ruangan bersama. Pada saat ini, Du Guanyin tidak lagi memusuhi lelaki tua itu. Dia berkata kepada semua orang tua ini adalah teman lama Sekte Yuntang kita bertahun-tahun yang lalu. Saya dapat menjamin identitasnya. Sekarang tidak perlu khawatir apakah orang tua itu adalah musuh atau teman. Saya dapat mengatakan jelas bahwa orang tua ini adalah ayo bantu kami. Nada suaranya sangat tegas dan sepertinya tidak ada keraguan. Tuan paranormal, dia. Sebagai tetua agung dari Sekte Yuntang, Tang Feng benar-benar tidak tahu siapa orang ini. Tapi sebelum dia sempat bertanya, Du Guanyin mengangkat tangannya dan menyela, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, orang ini adalah teman kita dari Sekte Yuntang, tidak diragukan lagi. Dengan cara ini, tidak ada yang berani mempertanyakan identitas lelaki tua itu. Chen Feng sangat bingung, siapa lelaki tua ini, bagaimana dia bisa mengubah sikap Du Guanyin begitu banyak.
Setelah memikirkannya, dia memfokuskan matanya dan menatap lelaki tua itu lagi. Hah? Mungkinkah? Saat dia melihat, sebuah dugaan muncul di benaknya yang bahkan dia tidak bisa percayai. Menarik, sangat menarik. Jika itu benar-benar yang dia pikirkan, itu akan sangat menarik. Gagal. Darah putra Tangba tidak bisa mengeluarkan air dan racun Sui Jizang berkumpul di jari Tangba. Dampak dari identitas lelaki tua itu belum berakhir, tetapi kabar buruk datang dari Jing Sui. Dapat dikatakan bahwa upaya keduanya untuk mengobati racun Tangba akan berakhir dengan kegagalan lagi. Setelah mendengar berita itu, sudut mulut Tang Huang secara tidak sengaja terangkat. Chen Feng hanya bisa mengerutkan keningnya. Mungkinkah kekuatan Shen Mingchao tidak cukup untuk menghilangkan racun Sui Jizang milik Tangba? Jika itu masalahnya, situasi antara dia dan Jing Sui akan menjadi buruk lagi. Chen Feng, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Wajah gelap Du Guanyin menjadi ganas lagi. Sekarang beberapa dari mereka telah diracuni, mereka tidak berani berkonflik lagi dengan Chen Feng. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Chen Feng lagi, kalian tinggal di sini dulu, dan kami akan menggunakan rumput roh api untuk menipu orang asing itu. Saat kami kembali, dendam kami akhirnya akan terselesaikan. Begitu saja, Du Guanyin membawa semua orang dari Sekte Yuntang ke bawah. Dan dia memberi jalan kepada lelaki tua tak dikenal itu dengan sangat hormat, dengan sikap rendah hati. Orang tua itu juga turun ke bawah bersama Du Guanyin dan yang lainnya. Orang terakhir yang meninggalkan ruangan adalah Tang Huang. Pada saat terakhir ketika dia meninggalkan ruangan, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Chen Feng dengan bangga. Bab 734. Ruangan yang semula ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Jing Sui masih menatap baskom dengan bingung. Di baskom itu ada darah Tang Huang. Dan dia telah menusuk 10 jari Tangba, lalu dicelupkan ke dalam air, tapi tidak ada gerakan. Cara dia menangani racun, secara umum, seperti permainan kejar-kejaran. Racun dingin Sui Jizang sangat takut dengan kekuatan rumput nyanyian dewa. Jadi dia memasukkan kekuatan obat rumput nyanyian dewa ke dalam tubuh Tangba, dan racun Sui Jizang di tubuh Tangba seperti tikus yang melihat kucing, melarikan diri ke segala arah. Dia kemudian menggunakan akupuntur untuk memaksa racun dingin ke ujung 10 jari Tangba. Akhirnya, dia menusuk jari Tangba untuk mengeluarkan racun Sui Jizang. Tapi untuk menariknya keluar, kamu butuh umpan. Racun Sui Jizang tersembunyi di dalam darah, jadi dia berpikir untuk menggunakan darah kerabat Tangba untuk mengeluarkan darah beracun Tangba. Jika berhasil dan diulang berkali-kali, racun Sui Jizang di tubuh Tangba pasti akan hilang seluruhnya. Namun anehnya, darah Tang Huang di baskom tampaknya sama sekali tidak menarik bagi racun Sui Jizang. Racun itu lebih suka tinggal di dalam darah Tangba dan mengandung kekuatan rumput nyanyian dewa daripada keluar. Kenapa kamu membuatku merasa familiar? Jing Sui yang kecewa menatap Tangba yang berjanggut. Rasa keintiman yang samar-samar muncul kembali. Saat dia melihat, sebuah dorongan tiba-tiba muncul di hatinya. Tanpa penjelasan apapun, dia mengambil pisau dan menyayat telapak tangan kirinya. Jing Sui, kamu. Tindakan Jing Sui mengejutkan Chen Feng. Namun setelah diperiksa lebih dekat, Jing Sui meneteskan darahnya sendiri ke dalam baskom. Langkah ini jelas menyembuhkan racun. Saat itu menetes, jari-jari Tangba yang awalnya sangat tenang tiba-tiba melihat dengan jelas cairan hitam mengendap. Hasil ini sangat mengejutkan Chen Feng. Mengapa darah Tang Huang tidak bisa menyebabkan darah beracun, tetapi darah Jing Sui bisa? Hasil ini sungguh tidak ilmiah. Jing Sui sangat senang karena dia tidak peduli dengan luka di telapak tangannya. Dia menggunakan jarum perak berkali-kali untuk mengalirkan darah beracun Tangba ke jari-jarinya, dan kemudian menuangkannya ke dalam baskom. Setelah beberapa saat, baskom menjadi gelap gulita, tetapi warna kulit Tangba menjadi semakin baik. Saat ini, sambil terbatuk, Tangba terbangun. Dia memejamkan mata dan berteriak pelan, air, air. Jing Sui buru-buru berlari ke meja dan menuangkan segelas air. Dia membantu Tangba berdiri dan memberinya air. Dengan bibir kering, Tangba meminum air itu dengan rakus dan perlahan membuka matanya. Dia terengah-engah, menatap Chen Feng, dan kemudian ke Jing Sui yang mendukungnya. Sepertinya kedua orang ini tidak mengenal satu sama lain, jadi dia berkata, siapa kamu? Akhirnya berhasil, Chen Feng berkata dengan gembira, nama saya Chen Feng, dia adalah kakak perempuan saya Jing Sui, kami menyelamatkan Anda dan mendetoksifikasi Anda dari racun Sui Jizang. Chen Feng. Tangba selalu merasa nama ini terdengar familiar. Namun ia belum pulih sepenuhnya, kepalanya sedikit bingung dan badannya sedikit lemas.
Dia bertanya, Tuan penjaga gerbang, di mana anggota Sekte Yuntang lainnya? Tidak ada satu orang pun dari Sekte Yuntang di ruangan kosong itu. Sebaliknya, hanya ada dua orang luar, yang membuatnya merasa aneh. Chen Feng berkata dengan jujur, Sekte Yuntang sedang mengalami bencana saat ini. Sebagian besar anggota Sekte Yuntang, termasuk penjaga gerbang, berhadapan dengan sekelompok orang asing di bawah paviliun Yuntang. Orang asing. Tang Ba sangat terkejut. Yuntangmen adalah tempat yang sangat terpencil, dan hanya sedikit orang luar, bahkan orang Tionghoa, yang pernah ke sana. Bagaimana bisa sekelompok orang asing muncul begitu saja? Chen Feng berkata dengan tidak sabar, kita akan membicarakannya nanti. Saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas dalam satu atau dua kalimat. Izinkan saya bertanya, bagaimana Anda bisa diracuni? Tahukah Anda siapa yang menyakiti Anda? Proses keracunan Tang Ba selalu terasa aneh. Dan siapa yang akhirnya membunuh Tang Ba juga membuatnya sangat penasaran. Hei! Tang Ba berkata dengan marah dan menyesal, memelihara harimau adalah bencana. Orang yang menyakitiku adalah Tang Huang. Bersama dengan Kaisar Tang yang menghilang bertahun-tahun yang lalu, dia menggunakan racun untuk meracuniku ketika aku sedang berlatih. Kali ini jika bukan karena kamu, aku akan dibunuh oleh dua orang ini. Tang Huang dan Kaisar Tang. Chen Feng terkejut. Dia berkata, Kaisar Tang adalah putramu, mengapa dia ingin menyakitimu? Dan Kaisar Tang itu adalah pemimpin sektemu sebelumnya dan juga harus menjadi kerabatmu. Mengapa kedua orang ini bergabung untuk menyakitimu? Hubungan ini dapat dilihat pada catatan bunuh diri Tang Yan. 5 tahun lalu, Tang Huang dan Kaisar Tang juga bersekongkol untuk membunuh Tang Yan. Hubungan di sini sangat rumit. Tang Ba menggelengkan kepalanya dan berkata, itu semua adalah hutang. Kaisar Tang adalah ayahku, dan posisiku sebagai kepala sekte berasal darinya. Namun, Kaisar Tang ini sebenarnya bukanlah putra kandungku. Ini adalah rahasia, sebuah rahasia yang hampir tidak diketahui siapapun. Kaisar Tang bukan anakmu. Chen Feng terkejut lagi. Dengan kilatan cahaya di benaknya, dia langsung memahami sesuatu dan buru-buru berkata kepada Jing Sui, aku tahu mengapa darah Kaisar Tang tidak dapat menyebabkan racun Sui Jizang sekarang. Itu karena Kaisar Tang sama sekali bukan anak Tang Ba. Saya mengerti, saya mengerti. Kaisar Tang juga tahu bahwa dia bukanlah putra Tang Ba, jadi ketika dia sedang mengobati racun tadi, dia berkata bahwa dia akan menggunakan darah kerabat Tang Ba sebagai panduan. Bajingan itu setuju dengan begitu lancar. Ternyata dia sudah mengetahuinya sejak lama. Darah tidak bisa menyembuhkan racun Tang Ba, itu sebabnya kami tidak perlu takut. Tapi, Jing Sui, kenapa darahmu bisa menyebabkan racun Tang Ba? Bukankah itu berarti hanya darah kerabat yang bisa melakukannya? Hal ini sungguh aneh, sebagai putra Tang Ba, Kaisar Tang tidak dapat menyelamatkan Tang Ba. Darah Jing Sui, orang luar, menyelamatkan Tang Ba. Jing Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu, saya hanya mengandalkan intuisi saya. Intuisi. Chen Feng tidak bisa menahan senyum. Intuisi seorang wanita sungguh aneh. Salah. Ekspresinya menegang, dan dia melihat ke arah Jing Sui dan kemudian ke Tang Ba. Tiba-tiba, saya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sejak awal, alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa Jing Sui adalah orang luar dari klan Yuntang, atau Tang Ba. Namun, apa jadinya jika kita meninggalkan alam bawah sadar ini dan hanya melihat hasilnya? Namun dilihat dari fakta bahwa darah Jing Sui dapat menyembuhkan Tang Ba, itu berarti Jing Sui dan Tang Ba sebenarnya adalah saudara. Menurut usia mereka, mereka hanya bisa menjadi ayah dan anak perempuan. Sekarang saya teringat kembali apa yang dikatakan lelaki tua Chang Sui, yang mengatakan bahwa jika Jing Sui datang ke klan Yuntang, dia akan mengetahui asal mula pengalaman hidupnya. Tampaknya benar, ayah Jing Sui sebenarnya adalah Tang Ba. Meskipun saya sudah mengetahui semua ini, itu semua hanyalah spekulasi dan memerlukan bukti untuk mendukungnya. Jadi Chen Feng bertanya kepada Tang Ba, Tuan Tang Ba, apakah Anda memiliki seorang putri selain Tang Jing yang tinggal di luar? Apakah dia punya anak perempuan atau tidak? Tang Ba sendiri pasti tahu cerita di dalamnya. Bagaimana kamu tahu ini? Tang Ba sedikit terkejut. Dia sedikit ragu-ragu, dan akhirnya berkata, ya, saya memiliki seorang putri yang dibawa pergi oleh Kaisar Tang dan menghilang. Rasa bersalah terhadap putri ini membuat saya memberikan seluruh cintaku kepadanya setelah saya memiliki putri saya Tang Jing. Semua itu diberikan kepada Tang Jing untuk menebus cinta ayah dari putriku yang hilang. Semuanya terhubung sekarang. Chen Feng hampir 70% yakin bahwa Tang Ba adalah ayah Jing Sui.
Jing Sui, jika tebakanku benar, putri yang disebutkan Tang Ba sebenarnya adalah kamu. Setelah memikirkannya, dia tetap menceritakan masalahnya. Jika hubungan ini dapat dikonfirmasi, mungkin akan terjadi perubahan besar pada apa yang terjadi selanjutnya. Termasuk sikapnya terhadap Yun Tangmen. Bab 735. Kata-kata Chen Feng seperti palu kecil yang tiba-tiba mengenai kepala Jing Sui. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di benak saya. Kelopak matanya sedikit terangkat dengan deretan bulu mata yang sedikit terangkat. Ada sedikit kejutan di matanya yang indah dan murni. Bahkan secara tidak sadar, dia melihat ke arah Tang Ba. Ayah. Dia bergumam di mulutnya, mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Ada perasaan yang tidak realistis. Jelas sekali dia sama sekali tidak tahu tentang kata ini. Dengan kata lain, kata ini agak menakutkan meskipun masih asing. Sejak saya masih kecil, titik awal ingatan saya adalah di puncak gunung salju. Salju putih, sama seperti kehidupannya, tidak memiliki warna atau suhu. Selain Patua Chang Sui, yang merupakan tuannya, dia tidak tahu bahwa ada istilah lain untuk hubungan antar manusia. Ayah, ibu, dan anak, tiga istilah terhangat di dunia ini, adalah kata-kata yang sangat asing baginya. Hingga pertama kali saya turun gunung, pada sebuah perkumpulan di kaki gunung, saya melihat seorang anak memanggil-manggil pasangan muda yang memanggil ayah dan ibunya. Adegan itu membuatnya berhenti seperti patung. Meski saya tidak mengerti arti nama-nama tersebut, saya bisa membaca kebahagiaan di mata anak-anak. Kebahagiaan yang sangat dia dambakan. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Tampaknya itu adalah hal yang sangat indah. Hatinya sedikit tercekat. Belakangan, saya mendengar beberapa cerita antar orang dari lelaki tua Chang Sui. Setiap cerita yang sangat sederhana ini membuatnya merindukannya. Karena cerita-cerita ini sedikit banyak bercampur dengan sedikit kehangatan. Saya tidak dapat menyentuh atau membayangkan orang tua saya. Sekalipun aku bermimpi di malam hari dan melihat orang tua yang kurindukan dalam hatiku, itu hanyalah garis besarnya saja, dan aku tidak pernah bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Kemudian, dia memelihara seekor elang salju, beberapa monyet, dan beberapa rubah. Elang salju itu galak, kera itu nakal, dan rubah itu nakal. Namun ketika elang salju melayang di atas kepalanya dan monyet serta rubah bermain di sekitarnya, untuk sesaat, dia sepertinya merasakan apa yang disebut kehangatan di antara manusia. Perasaan itu sangat hangat, dan seolah memiliki semacam keajaiban yang mampu mencairkan dinginnya salju di puncak gunung. Putih bukan lagi warna yang sepi dan dingin. Setelah menyelamatkan Chen Feng dari bawah gunung, dia sekarang memiliki adik laki-laki. Itu adalah proses yang luar biasa. Setelah 3 bulan bersama, emosinya yang paling meluap-luap adalah rasa ingin tahu. Penasaran dengan segala hal tentang pria ini, meski masih menyendiri, diam-diam dia selalu mengamati pria tersebut. Dia memberi Chen Feng buah-buahan liar dan sui-sui, dan Chen Feng terus berbicara dengannya. Meski masih ada jarak, ini pertama kalinya bisa bergaul dengan orang lain selain Patua Chang Sui. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa hubungannya dengan Chen Feng adalah apa yang dikatakan lelaki tua Chang Sui, orang yang dekat. Kali ini, Chen Feng dan saya turun gunung menuju Tianfu, dan kami mengalami perjalanan yang penuh mimpi dan tersandung. Mereka menempel satu sama lain dan perlahan-lahan mengenal satu sama lain, pada akhirnya mereka sudah menjadi satu sama lain. Dia sangat yakin bahwa Chen Gila adalah separuh tubuhnya, atau dengan kata lain, telah menyatu ke dalam tubuhnya. Chen Feng adalah orang yang paling penting baginya. Dan dia juga merasakan bagaimana rasanya dirawat oleh orang yang disebut kerabat. Sangat praktis dan hangat. Perlahan-lahan, dia menjadi serakah dan ingin lebih banyak orang dekat dengannya. Kerinduan yang saya rasakan ketika menyaksikan anak-anak memanggil ibu dan ayah pada rapat umum bertahun-tahun yang lalu muncul kembali. Dia belum memberitahu Chen Feng, tapi jauh di lubuk hatinya, dia merindukan ayah dan ibunya. Mungkin Tuhan bersimpati padanya dan memberikan intuisinya, memungkinkan dia untuk terus melakukan detoksifikasi Tang Ba. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Chen Feng, apakah pria bernama Tang Ba ini benar-benar ayahnya? Inikah sebabnya Anda merasakan keintiman saat melihat pria aneh ini? Jika dia benar-benar ayahnya, apakah itu juga akan membuatnya merasakan bagaimana rasanya dicintai? Dia linglung. Tang Ba, yang selama ini lemah, berusaha sekuat tenaga untuk duduk tegak. Matanya, sedikit bersemangat dan sedikit rindu, menatap Jing Sui. Mata lembutnya sudah penuh dengan air mata. Siapa namamu? Berapa umurmu? Siapa yang membesarkanmu?
Tang Ba bertanya dengan penuh semangat hingga dia sepertinya telah melupakan tubuhnya yang lemah. Dan ada hasrat di matanya. Meskipun dia tidak yakin, rasa keintiman yang samar-samar meluap di hatinya. Perasaan tidak berbohong. Tidak hanya itu, ia menemukan bahwa mata Jing Sui sangat indah, seperti bintang di langit. Persis seperti mendiang istrinya. Jing Sui menjawab, "Nama saya Jing Sui. Saya dibesarkan di puncak gunung bersalju di Gunung Kunlun. Saya berusia 23 tahun ini. Tidak ada yang mendukung saya. Saya pernah tinggal bersama seorang lelaki tua yang tidak bisa bergerak sampai sekarang." Mendengar ini, Chen Feng merasa sedikit tertekan. Dari seorang gadis kecil sampai dia berusia 20-an, dia sepenuhnya mandiri. Pasang surut dan kesepian berada di luar imajinasi orang awam. 23 tahun, ya, 23 tahun. Jawaban ini membuat Tang Ba semakin bersemangat. Suaranya bergetar, dan dia bertanya lagi, "Bolehkah saya bertanya pada Nona Jing Sui, apakah ada tanda lahir berwarna merah muda di tubuhmu?" "Di mana itu? Bentuk apa?" Ulasan memori. Saat itu malam hujan. Itu juga merupakan malam yang membuatnya merasa bersalah seumur hidupnya. Tangisan putrinya dalam pelukannya dan suara hujan deras di luar rumah saling tumpang tindih, membuatnya sengsara. Adegan itu merupakan mimpi buruk yang tak terlupakan dalam hidupnya. Dan satu-satunya yang dia ingat hanyalah tanda lahir berwarna merah muda itu. Tanda lahir ini menjadi satu-satunya bukti bahwa ia dan putrinya saling mengenali. Tanda lahir. Jing Sui sedikit terkejut. Melihat ini, Chen Feng buru-buru berbicara, "Biar ku beritahu, di sisi kanan pantat, bentuknya seperti kupu-kupu. Bahkan tidak ada cermin yang bagus di puncak gunung salju, jadi Jing Sui mungkin bahkan tidak tahu dia punya kupu-kupu di pantatnya. Saat saya melihatnya kemarin, saya merasa sangat aneh, kupu-kupu itu benar-benar hidup." "Putriku, putriku." Setelah mendengar jawaban ini, Tang Ba menjadi bersemangat kembali. Dia menarik Jing Sui ke dalam pelukannya, air mata mengalir di wajahnya. "Benar sekali, tanda lahir di tubuh putriku itu seperti kupu-kupu di pantatnya. Tidak ada yang salah, sama sekali tidak ada yang salah. Ini adalah rahasia yang tidak akan pernah diketahui oleh orang luar. Ayah, aku minta maaf padamu, putriku." Tang Ba menangis, tidak mampu menahan emosinya. Putrinya adalah bekas luka di hatinya dan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Yang paling berhutang budi di dunia ini adalah putrinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Tuhan akan begitu pengasih sehingga suatu saat ia akan bertemu kembali dengan putrinya seumur hidupnya. Terletak di pelukan Tang Ba, Jing Sui sedang linglung. Namun melihat Tang Ba menangis, air mata hangat itu juga menimbulkan sedikit rasa sakit hati dalam dirinya. Dia punya ayah, dia benar-benar punya ayah. Orang dalam mimpi itu akhirnya terbentuk. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.